Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Malam ini, tatkala dunia terlelap dalam mimpi, ada satu bangsa yang terus merintih dalam kegelapan. Bukan karena mereka dianiaya tanpa sebab, melainkan karena tangan Tuhan sendiri turun untuk menghakimi. Palestina, tanah yang telah lama mengangkat tangan menantang Allah Israel, kini sedang menanggung kutukan yang tidak terelakkan. Inilah 3 tanda bahwa Palestina sedang dihancurkan oleh murka Tuhan. Pertama, pemusnahan infrastruktur. Tidak ada batu di atas batu. Firman Tuhan dalam Yesaya 13 ayat 20 berkata, "Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana." Hari ini, kita menyaksikan nubuatan itu mulai bergerak nyata di depan mata. Setiap roket yang menghancurkan bangunan di Gaza bukan sekadar perang antar manusia. Itu adalah palu besar di tangan Tuhan sendiri yang sedang menghantam tanah pemberontakan. Sekolah-sekolah runtuh, rumah sakit hospital itu tak lagi berdiri, masjid-masjid ambruk tanpa kemuliaan. Batu demi batu dihancurkan, tiang demi tiang dirobohkan, menjadi padang puing yang bisu. Bukan hanya dinding fisik yang runtuh, tetapi keangkuhan mereka yang dengan congkak menantang Allah, digiling, dibenamkan, dan dihapuskan dari muka bumi. Allah tidak sedang bermain-main, seperti Sodom dan Gomora yang tidak diberi kesempatan kedua, begitu juga Gaza hari ini. Inilah hari pembalasan. Inilah saat penghakiman berjalan di atas tanah yang membenci umat pilihannya. Batu-batu yang berserakan itu bersaksi kepada langit. Mereka berseru tanpa suara. Disinilah pernah berdiri kebencian terhadap Israel. Disinilah tangan-tangan manusia mengangkat pemberontakan terhadap Tuhan. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan, abu-abu kehancuran, dan bayang-bayang dosa yang tak lagi dapat ditutupi. Tanah ini berbicara bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kesunyian yang mengerikan. Sebuah kesunyian yang lebih keras daripada pekik perang. Sebuah kesunyian yang berkata, Tuhan telah berlalu di sini, dan tidak ada lagi yang mampu bertahan di hadapan murkanya. Segala yang dibangun atas dasar kebencian, segala yang ditegakkan melawan kebenaran, pada akhirnya akan dihempaskan ke tanah, hingga tidak ada batu di atas batu yang tersisa. Bumi berduka, tetapi surga mengukir sejarah bahwa tanah ini pernah memilih untuk memusuhi Israel, dan akhirnya menuai kehancuran yang tidak dapat lagi dibalikkan. Kedua, kepungan total. Tidak ada jalan keluar. Hari ini, Gaza bukan hanya diserang. Gaza tidak hanya dihantam oleh roket-roket. Gaza kini ditutup, dikunci rapat seperti sebuah penjara raksasa. Tidak ada air yang mengalir, tidak ada makanan yang bisa masuk. Bahkan sinar listrik pun dipadamkan. Gelap gulita menyelimuti, tidak hanya langit, tetapi hati yang tertutup rapat. Seperti umat Israel zaman Mesir yang terjebak di Laut Tebrau, di antara 2 kekuatan yang mengancam. Palestina kini terperangkap, bukan di hadapan laut yang memisahkan mereka dari keselamatan, tetapi di hadapan murka Allah yang sedang menyapu bersih tanah yang dikutuki. Mereka tidak bisa lari, mereka tidak bisa bersembunyi, tak ada tempat yang aman. Setiap langkah mereka, setiap napas yang mereka hirup, adalah napas di bawah bayang-bayang maut. Tuhan sedang menutup semua jalan keluar mereka. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, karena penghakimannya harus sempurna. Firman Tuhan dalam Yesaya 13 ayat 19-22 menggambarkan, "Dan Babel, kemegahan kerajaan, keindahan kesombongan orang Kasdim, akan menjadi seperti Sodom dan Gomora yang dibinasakan Allah. Tidak ada yang akan tinggal di sana, tidak ada orang asing yang akan berdiam di sana, tetapi serigala-serigala akan tidur di sana, dan rumah-rumahnya akan dipenuhi dengan burung hantu. Babi hutan akan tinggal di sana, dan kambing-kambing hutan akan melompat-lompat di sana. Anjing-anjing akan berteriak di istananya, dan di istana raja hanya akan tinggal binatang-binatang liar, dan lembu sapi akan menggembalakan di sana. Dan serigala-serigala akan melolong di dalam reruntuhan. Seperti Babel yang dahulu menjadi simbol kesombongan dunia, seperti Sodom dan Gomora yang hancur karena dosa,
Gaza kini telah dikepung oleh tangan Tuhan yang tidak bisa disangkal. Ini adalah kepungan total, bukan hanya dari tentara manusia, tetapi dari tangan Allah yang sedang melaksanakan penghakimannya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat yang bisa mereka tuju, tidak ada harapan selain pembalasan. Sama seperti umat Israel yang terjebak di Laut Tebrau dengan firman Tuhan yang berkata, "Jangan takut, berdirilah dan saksikan keselamatan Tuhan." Namun Gaza tidak akan melihat keselamatan itu karena penghakimannya harus sempurna. Firman Tuhan dalam Yesaya 13 ayat 19-22 menggambarkan, "Dan Babel, kemegahan kerajaan, keindahan kesombongan orang Kasdim akan menjadi seperti Sodom dan Gomora yang dibinasakan Allah. Tidak ada yang akan tinggal di sana, tidak ada orang asing yang akan berdiam di sana, tetapi serigala-serigala akan tidur di sana, dan rumah-rumahnya akan dipenuhi dengan burung hantu. Babi hutan akan tinggal di sana, dan kambing-kambing hutan akan melompat-lompat di sana. Anjing-anjing akan berteriak di istananya, dan di istana raja hanya akan tinggal binatang-binatang liar, dan lembu sapi akan menggembalakan di sana, dan serigala-serigala akan melolong di dalam reruntuhan." Seperti Babel yang dahulu menjadi simbol kesombongan dunia, seperti Sodom dan Gomora yang hancur karena dosa, Gaza kini telah dikepung oleh tangan Tuhan yang tidak bisa disangkal. Ini adalah kepungan total, bukan hanya dari tentara manusia, tetapi dari tangan Allah yang sedang melaksanakan penghakimannya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat yang bisa mereka tuju, tidak ada harapan selain pembalasan. Sama seperti umat Israel yang terjebak di Laut Tebrau dengan firman Tuhan yang berkata, "Jangan takut, berdirilah dan saksikan keselamatan Tuhan." Namun, Gaza tidak akan melihat keselamatan itu karena penghakimannya harus sempurna. Apa yang dulu dipilih sebagai tempat pemberontakan terhadap Tuhan, sekarang menjadi penjara yang tak bisa dibuka. 3. Runtuhnya Hamas. Akar kejahatan dicabut. Organisasi yang selama ini menjadi lambang kekuatan Palestina, Hamas, hari ini satu persatu dicabik-cabik. Tuhan tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi mencabut akar kejahatan itu sampai ke dalam tanah. Komandan-komandan mereka gugur, pangkalan-pangkalan rahasia mereka terbongkar. Benteng-benteng yang mereka bangun dengan tangan berdarah, gudang-gudang senjata yang mereka simpan di bawah rumah sakit dan sekolah, semuanya dibuka terang-terangan. Topeng-topeng kemunafikan itu disobek, hingga dunia bisa melihat wajah sebenarnya. Wajah dari kebencian yang selama ini tersembunyi di balik propaganda. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, karena murka Tuhan lebih tajam daripada pedang manusia. Murkanya melesat lebih cepat dari roket, lebih menghancurkan daripada senjata apapun yang dibuat tangan manusia. Ini adalah operasi surgawi, membersihkan tanah dari kekejaman, menyapu habis darah-darah tak berdosa yang selama ini mereka tumpahkan tanpa belas kasihan. Darah para korban, orang-orang tak berdosa, telah berseru sampai ke hadapan takhta Allah. Dan kini, Tuhan menjawab dengan tangan yang membalas, dengan penghukuman yang tidak bisa ditahan. Firman Tuhan menegaskan dalam Obadja 1 ayat 10, "Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya." Inilah yang sedang terjadi hari ini. Hamas, yang dengan pongah mengangkat tangan melawan keturunan Yakub, tidak hanya dipermalukan, tetapi dilenyapkan. Mereka akan menjadi sejarah kelam, nama mereka akan menjadi peringatan, seperti asap yang hilang tertiup angin. Tanah Gaza tidak lagi menjadi sarang para pembunuh, tetapi akan menjadi ladang sunyi, di mana hanya debu dan batu yang bisa bersaksi tentang hari besar murka Tuhan ini. Saudara-saudari, Tuhan tidak tidur, tangannya bergerak, dan bila Ia sudah menghunus pedangnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Hari ini, akar kejahatan itu dicabut sampai ke dalam tanah, agar tidak ada lagi sisa, tidak ada lagi tunas yang bisa bertumbuh untuk melawan Allah dan umatnya. Ini adalah saat penghakiman yang sempurna. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini,
Biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini bumi Gaza menjadi saksi bahwa tidak seorang pun dapat melawan Tuhan dan tetap berdiri. Dunia bergetar karena tangannya sendiri sedang menulis sejarah di atas puing-puing bangsa yang memberontak. Bukan tangan manusia yang menggulingkan, tetapi tangan Tuhan yang tak terlihat, yang dari takhtanya menjungkir balikan kesombongan manusia, menghancurkan rencana para pemimpin jahat, dan membelah bumi seperti gulungan kain tua yang robek di hadapan kemuliaannya. Tidak ada satu batu pun yang dapat menjerit melawan Tuhan. Batu yang dulu berdiri tegak kini berjatuhan, menjadi saksi bisu atas kedahsyatan tangan Tuhan. Tidak ada satu pintu pun yang dapat dikunci dari tangannya. Semua benteng manusia, semua tempat perlindungan buatan manusia, semua persembunyian yang dibangun dengan kebanggaan manusia, semuanya dihancurkan seperti batang ilalang dihembus angin badai. Tidak ada satu akar kejahatan pun yang bisa bertahan dari api penghakimannya. Setiap sistem jahat, setiap sumpah pemberontakan, setiap bisikan kegelapan, Tuhan mencabutnya dari akarnya, membakarnya sampai habis, membiarkannya menjadi abu yang ditiup angin kehancuran. Inilah hari-hari ketika langit tidak lagi menahan murkanya. Hari-hari yang dinubuatkan para nabi, ketika tak lagi ada pengantara, tak lagi ada batas antara kesabaran dan penghukuman. Inilah saat di mana darah para korban berseru, darah yang tak pernah dilupakan, darah yang berteriak dari tanah, memohon keadilan di hadapan takhta agung. Dan Tuhan menjawab dengan suara guntur yang menggelegar. Guntur yang memecah langit, guntur yang menumbangkan gunung-gunung, guntur yang menggetarkan jantung bangsa-bangsa. Gaza membara bukan karena kesalahan manusia semata, tetapi karena murka Tuhan telah membelah tanah itu menjadi dua, antara yang kudus dan yang najis, antara yang hidup dan yang binasa. Tuhan membuat garis pemisah yang tidak dapat dilintasi, sebuah garis api yang memisahkan terang dari gelap, kebenaran dari kebohongan, kehidupan dari kematian. Betapa dahsyatnya bila Tuhan sendiri yang menjadi musuhmu. Bukan manusia, bukan bala tentara, tetapi Tuhan semesta alam. Betapa mengerikannya bila tangan kasih-Nya berubah menjadi tangan pembalasan. Tangan yang dulu menuntun, kini menghardik. Tangan yang dulu menyelamatkan, kini menebas. Tangan yang dulu mengampuni, kini menjatuhkan hukuman. Malam ini, langit mencatat, bumi bersaksi, Palestina menantang Tuhan, dan mereka menuai badai. Mereka mengangkat tangan melawan Israel, dan Tuhan mengangkat pedangnya. Mereka tidak melawan sekadar bangsa kecil, mereka melawan Tuhan Israel, singa dari Yehuda, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Janganlah terbuai oleh berita dunia yang membutakan, berita yang dikendalikan oleh roh kebohongan, berita yang menutupi kebenaran dengan kabut penyesatan. Lihatlah dengan mata iman. Tuhan sedang membersihkan tanahnya. Tuhan sedang menegakkan tahtanya di atas reruntuhan pemberontakan. Tangannya yang perkasa sedang bekerja meskipun dunia tidak mengakuinya. Suaranya bergema meskipun telinga dunia menolaknya. Saudara-saudari, ini baru awal dari segala sesuatu. Ini bukan puncak. Ini adalah awal dari gelombang demi gelombang keadilan ilahi. Ini baru permulaan dari apa yang akan mengguncang bangsa-bangsa. Bila Tuhan telah memulai penghakimannya, siapakah yang sanggup menghentikannya? Siapakah yang dapat memanggilnya kembali? Siapakah yang dapat berkata kepadanya, "Berhenti"? Tidak ada. Tidak seorang pun di antara manusia, tidak ada malaikat, tidak ada kekuatan kosmik yang dapat membendung gelombang murka Tuhan.
Biarlah malam ini hati kita bergetar, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena gentar di hadapan Tuhan yang hidup, Tuhan yang apinya menghanguskan segala keangkuhan, yang nafasnya saja sanggup meruntuhkan bangsa-bangsa, yang pandangan matanya membakar benteng-benteng manusia menjadi abu. Tuhan sedang berjalan melewati bumi, bukan dalam bisikan lembut, tetapi dalam hentakan kaki ilahi. Debu berhamburan, gunung-gunung bergetar, lautan bergolak, dan mereka yang melawan akan menjadi abu di bawah jejak kakinya. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada batu karang yang cukup kuat, tidak ada benteng besi yang cukup tebal untuk melindungi dari hadapannya. Tuhan tidak pernah gagal, rancangannya tidak pernah digagalkan, janjinya tidak pernah diabaikan. Dan saat Ia bertindak, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, "Hentikan," sebab Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang berkuasa di atas langit dan bumi. Malam ini dunia berubah, tidak hanya Gaza, tapi dunia ini. Timbangan keadilan surgawi telah bergerak, tirai waktu telah disibakkan, gerbang penghakiman telah terbuka, dan tidak ada kekuatan manusia yang sanggup menutupnya lagi. Malam ini Tuhan berbicara, bukan dalam bisikan, tapi dalam deru badai, bukan dalam kelembutan, tapi dalam gemuruh yang menggetarkan dunia. Dan kepada mereka yang bersikeras melawan, hanya satu kata yang tertinggal, lenyaplah. Lenyaplah segala kesombongan, lenyaplah segala pemberontakan, lenyaplah semua kerajaan manusia yang dibangun di atas darah dan dusta. Lenyaplah semua kekuatan yang berani melawan Sang Raja segala raja. Karena ketika Tuhan berperang bukan untuk kalah, melainkan untuk menang, dan kemenangannya adalah total, mutlak, dan kekal. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian bagi Tuhan satu-satunya, Sang Pembela Israel, Sang Raja atas segala bangsa, dan Hakim yang adil atas seluruh bumi. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih,
jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.